Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Garuters ID semuanya, dan kita kembali lagi dengan podcast sambil ngopi. Saya di sini Acep Panul Hakim bisa menjadi host pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita juga udah kedatangan narasumber yang keren sekali di balik layar dari Garuters ID ini. Ada Kang Isnat Ahmad Zulfaqo. Selamat siang Kang Isnat. Kumaha Mang? Alhamdulillah luar biasa semangat nih ya semuanya. Dan kita juga udah ngobrol-ngobrol di belakang layar. Ternyata Kang Isnat ini bukan hanya memanage di belakang layar dari Garuters ID, tapi beliau juga mengembangkan kreativitas pengembangan anak muda ini sebagai media untuk bisa menebar inspirasi buat kawan-kawan muda khususnya di Kabupaten Garut ini. Ya, amin. Dan selama menit ke depan juga nih Baraya Garuters, kita bakal ngobrolin seputar pengembangan dari para pemuda yang lagi mau masuk kuliah gitu kan ya. Jadi kita bakal ngobrolin bagaimana sih Kang Isnat dulunya kuliah dan gimana kuliah ini bisa berdampak buat kawan-kawan muda di Garut ini. Dan teman-teman semuanya, kita kenalan lebih dalam lagi nih bersama Kang Isnat. Gimana? Boleh jelasin dulu Kang Isnat? Iya, boleh Kang Acep. Makasih Kang Acep. Kenalin Kang Acep, saya Isnat. Kalau tadi background kuliah berarti ya, kita ngomongin kuliah itu, saya dulu kuliah di jurusan arsitektur, Fakultas Teknik UI. 2011 masuk, 2015 keluar, lulus ini gitu. Lanjut lagi 2021 di ITENAS. 2021 kuliah di ITENAS jurusan Teknik Sipil, lulus 2 tahun kemarin 2023 Teknik Sipil. Murtad enggak murtad. Dari arsitek ke sipil ya, dua-duanya lah. Mirip lah ya. Mirip lah, teknik juga. Oke. Itu kalau pengalaman kuliah. Dan sekarang di Garut mengabdi jadi abdi negara. Jadi abdi pemerintahan. Saya sekarang di Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, jadi fungsional tata bangunan dan perumahan. Mantap, keren banget kan Baraya Garuters ID. Dan kita bakal lebih dalam lagi gitu ya, kepoin bagaimana dulu nih Kang Isnat, kenapa sih di awal masuk kuliah itu pengen milih UI? Milih UI. Jadi sebetulnya nggak milih UI sebetulnya dulu. Jadi kalau dari keluarga saya dulu tuh udah kuliah pun syukur kan, gitu ya. Tapi agak ini dikit ke belakang. Udah kuliah pun syukur dulu di keluarga saya. Nah salah satunya tuh dulu kepikiran saya itu yang penting kuliah aja dulu. Di Garut pun alhamdulillah, jadi nggak kepikiran harus ke luar kota gitu ya. Yang penting kuliah. Terus yang selanjutnya background keluarga saya tuh ibu sama bapak tuh dua-duanya pendidik, guru. Jadi dulu kepikirannya ya saya juga jadi guru lah, nggak jauh-jauh gitu ya. Nah cuman masalahnya jadi guru apa nih? Saya tuh sebetulnya termasuk orang yang belum punya planning macam-macam dulu waktu sekolah tuh, gitu ya. Tapi akhirnya dulu karena bisa doang, padahal nggak ahli, bisa doang gambar teknik di sekolah gitu ya. Akhirnya milih buat kayaknya jadi arsitektur bisa nih, jadi arsitek bisa gitu ya. Nah jadi arsitek bisa, di Garut nggak ada kebetulan Kang. Di Garut nggak ada kebetulan. Nah dulu kalau berpikirnya pendidikan itu kan UPI Kang ya. Saya tuh akhirnya dulu ngejar UPI sebetulnya. Jadi bukan apa-apa, ini yang paling benar-benar ngejar UPI. Cuman ada beberapa saran senior nih, saran senior OSIS yang bilang kalau ya udah kejar UI sekalian. Dari situ saya mulai menjadi tahu itu di mana, Depok pas segala macam kan. Jadi tahu, daftar, ikutin prosesnya. Alhamdulillah ternyata ya lulus sampai sekarang lah. Alhamdulillah ya. Dan keren banget kan Baraya Garuters, kan kompetitif sekali gitu ya, terutama untuk universitas yang keren, ternama gitu ya, di salah satu di negara kita gitu kan. Dan saya kepo sebetulnya Kang Isnat. Dulu emang pas waktu kecil SD, SMP atau SMA mungkin suka melukis kah, atau suka yang berbau seni kah, bangunan kah, sehingga saya memilih arsitek gitu. Atau mungkin boleh dijelaskan nih. Sebetulnya akhirnya dulu kalau secara suka, saya suka sosial sebetulnya. Sebab SMA tuh ada pergumulan dalam hati kami waktu mau kelas 2, berarti kelas 11.
saya masuk IPS aja gitu, karena saya rasa saya lebih suka sosial sebetulnya daripada eksakta, gitu kan ya. Jadi matematika saya nggak bisa, kimia, biologi saya nggak begitu bisa. Cuman ke gambar, apalagi ketika tahu gambar teknik tuh, saya tuh agak suka kan. Gitu ya, kalau itu ada perspektif lah ya, menggambar perspektif, menggambar bangun ruang segala macam. Nah kalau itu suka sebetulnya gitu ya. Jadi hitung-hitungan nggak suka, tapi bangun ruangnya suka gitu. Dulu tuh gitu. Ya, akhirnya baru cuma kelas 3 aja sih tahu bahwa oh ini mungkin ke arsitektur ya gitu. Sebenarnya nggak bukan karena suka bangunan atau apa segala macam, tapi karena itu doang, karena saya suka bangun ruang, saya bisa ngegambar teknik, bisa doang tapi nggak ahli, tapi akhirnya memutuskan buat arsitektur. Dijalanilah selama perkuliahan, dan itu pun bukan karena passion yang gimana-gimana, bertahan hidup sebetulnya. Selama kuliah itu bertahan hidup aja gitu kan. Ya cuman alhamdulillah dari situ yang namanya juga kuliah, apalagi di universitas yang lumayan bagus, yang bagus banget lah di Indonesia, saya rasa jadi gembleng gitu ya. Jadi juga cuma bukan masalah kognitif, tapi juga masalah mental juga sih. Betul banget ya. Tapi tadi ketika ngobrol ternyata ada awal hal yang disukai terlebih dahulu gitu ya, tadi seperti passion gitu kan, ternyata itu jadi modal awal juga gitu ya untuk melanjutkan. Dan pernah kita masih flashback nih Kang Ihsan gitu kan ya, dulu pakai jalur apa gitu ya masuk UI gitu kan. Masih gitu apa jalur modal gitu kan, atau jalur rapot gitu kan, jalur prestasi atau jalur emang simak UI yang terkenal susahnya gitu kan ya. Gimana tuh? Alhamdulillah saya nggak pernah ngalamin simakan. Oke, syukur. Saya juga nggak tahu kalau simak masuk atau enggak ya. Dulu masuknya tuh ke SNMPTN undangan. Jadi kalau saya nggak salah tuh mungkin teman-teman ada yang bisa meluruskan. Tahun 2011 itu SNMPTN undangan pertama kan. SNMPTN undangan pertama. Jadi di sekolah saya di SMA 1 Garut tuh waktu itu ada 16 orang yang lulus langsung. Lulus langsung yang melalui jalur SNMPTN undangan. Kalau bahasa kitanya mah jalur rapot tuh ya. Jalur langit sebetulnya. Jalur langit. Jalur langit. Jadi ada 16 orang tuh dari SMA 1 Garut. Nah, cuman tambah kesini tambah selektif ternyata tambah selektif. Jadi setahu saya karena dulu juga mantau juga perkembangan junior gitu ya, makin sini tuh makin sedikit dan stabil lah di bawah 10 gitu sekarang. Oke, tuh teman-teman bisa gitu ya dengan jalur langit, jalur rapot. Dan kalau nggak salah tahun ini juga masih ada gitu ya jalur langit tersebut gitu ya. Tapi ya ada tulisan jalur langit nih. Jalur rapot, jalur rapot gitu kan ya. Dan gimana nih reaksi dari keluarga gitu kan ya? Apakah happy gitu kan ya atau menegangkan saat itu gimana tuh? Kayaknya lebih ke ini kali ya, lebih ke hariwang mungkin ya kalau bahasa kita hariwang ini. Jadi harus kuliah ke Depok gitu kan. Bahkan dulu kalau nggak salah orang tua saya mama gitu mungkin nggak tahu Depok itu di mana. Apa masih Jawa Barat atau di Jakarta atau di bahkan saya pun juga sama nggak tahu. Saya ini kan cuma tahu Bandung aja gitu kan waktu itu. Nah, akhirnya tahulah kita saya tahu bahwa Depok itu memang lebih dekat ke Jakarta daripada ke Jawa Barat. Ya, tapi orang tua alhamdulillahnya percaya 100% ke saya gitu ya. Mungkin kalau dulu lebih ke itu khawatir bisa nggak ya ini anak gitu ya kuliah di Jakarta. Nanti ngomongnya jadi lo gue gitu kan. Mungkin gitu ya kalau ditanya sekarang ya udah pernah nanya juga sih ke orang tua gimana. Cuman yang paling kelihatan sih bahagia. Jadi kalau yang namanya masuk kuliah sebenarnya kemanapun bukan cuma kuliah. Yang namanya anak bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan apalagi dengan jerih payahnya sendiri gitu ya. Hasilnya sendiri. Saya yakin seluruh orang tua termasuk orang tua saya pasti bahagia gitu ya. Betul pasti. Nah, terus gimana nih gitu kan ya? Tadi bisa membangun rasa percaya diri kepada orang tua, meyakinkan gitu. Oh ternyata kita bisa merantau loh gitu kan ya dari Garut ke Depok gitu kan. Gimana cara meyakinkan pada orang tua? Cara meyakinkan orang tua. Jadi sebenarnya orang tua itu yang pertama dasarnya udah percaya banget ke saya. Jadi kalau saya bilang tuh orang tua saya tuh ya ayah dan ibu. Ayah cuma datang 1 kali, mama cuma datang 1 kali di berbeda momen tuh, beberapa momen. Jadi selama 4 tahun itu cuma di Lombok bahasa itu oleh bapak sekali, oleh mama sekali. Jadi percaya banget lah, pokoknya sok aja kuliah beren gitu ya bahasanya, sok aja kuliah sih bener beren gitu. Nah
ya dari pertama juga beliau yakin. Nah cuma permasalahannya kan selanjutnya adalah selain kitanya yakin bisa mengikuti perkuliahannya, mungkin kalau dari segi orang tua, sekarang juga saya jadi orang tua, ini biayanya gimana? Nah, gitu kan masuk ke situ lagi ya, masuk ke biaya. Nah alhamdulillah itu kan dari dulu disebutnya kampus rakyat, kampus rakyat. Jadi ada istilah bisa ditawar tuh, bisa ditawar yang apa namanya? Jalur UKT gitu. UKT betul. UKT dulu tuh bisa ditawar dari berapa juta, hampir 10-an juta. Akhirnya stabil di angka 3 juta saya tuh. Jadi setengah 3 juta gitu saya juga lupa. Cukup terjangkau juga. Terjangkau. Jadi kalau udah nyampe ke titik tertentu, mungkin orang tua kita berpikir, nih udahlah segini mah. Karena kan ada hak-hak orang lain juga ya yang membutuhkan. Kemarin tuh selama saya kuliah, rata-rata stabilnya itu di angka 3 jutaan semester. Gitu. Jadi termasuk yang terjangkau juga karena UI kan kampus rakyat. Iya, berarti jangan takut nih ya para Garuters gitu kan ya. Dan pas saat masuk UI gitu kan ya, pernah culture shock gak gitu? Oh ternyata kaget atau gimana sesuai ekspektasi kah gitu kan ya? Gimana tuh kan? Banget sebetulnya culture shocknya karena kan saya kan Sunda banget gitu ya. Jadi juga saya ngomong bahasa Indonesia tuh logatnya Sunda nih, walaupun Depok Jawa Barat gitu kan ya. Culture shock karena kan UI itu jadi akhirnya dia dari Sabang sampai Merauke ada di situ kan. Nah, jadi kalau secara culture shock banget sebetulnya. Kenapa? Karena saya nggak terbiasa menggunakan bahasa aja dulu ya, nggak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Apalagi harus kalau di bahasa pergaulan gitu ya, kan kalau di sana pasti punten tapi ya lo gue itu kan udah biasa tuh. Bahkan orang teman-teman dekat saya yang dari Malang, dari Medan tuh udah pakai bahasa itu. Lo gue saya nggak sampai lulusnya nggak bisa. Nggak bisa pakai lo gue. Akhirnya apa? Ya di tempat saya kuliah gitu ya di departemen arsitektur, akhirnya orang yang jadi ngikutin ke saya. Saya tuh punten tadi kalau ada kasar dari sih. Jadi di sana tuh menggunakan kata urang maneh di sana tuh. Dan semua kasar gitu ya. Kasar ya. Aku kamu masa gitu ya. Aku kamu jadi urang maneh akhirnya tuh. Dan akhirnya orang Medan tuh manggil saya, maneh mau kemana gitu. Saya juga manggil urang mau ke sana gitu. Akhirnya jadi Sunda banget. Akhirnya dikenal lah dulu saya tuh sebagai orang yang Nyunda banget, Garut banget gitu kan ya di kampus tuh. Alhamdulillah dapat kesempatan buat jadi ketua angkatan juga kan. Ketua angkatan di angkatan 2011 Departemen Arsitektur tuh. Akhirnya saya punya misi menyundakan UI. Menyundakan UI. Iya benar. Menyundakan UI. Menyundakan angkatan lah gitu. Lebih apa ya, lebih common gitu. Ada bahasa Sunda di situ. Dan bisa lemes gitu kan ya, karena kan Garut terkenal lemesnya juga gitu kan ya Sundanya. Dan gimana nih selama perjalanan kuliah di UI gitu kan ya, tantangannya apa gitu, terus gimana cara mengatasi tantangan tersebut atau aktivitas apa aja sih yang Kang Isnat juga lakuin selama kuliah gitu kuliahnya? Tantangan yang paling pertama tuh tentang pembelajaran. Jadi memang yang kedua culture shock yang kedua itu adalah shock di pembelajaran. Ternyata memang setinggi itu ya standarnya tuh gitu. Dulu tuh gitu, setinggi itu standarnya tuh. Jadi karena memang orang-orang Jakarta mungkin ya punya standar pendidikan yang lebih tinggi, akhirnya kita juga harus digenjot buat setidaknya ngejar ke situ gitu standarnya itu. Standar perkuliahannya tinggi banget gitu ya. Jadi tugas-tugas tuh kalau nggak gadang tuh kayaknya nggak afdol kan. Kalau nggak gadang tuh nggak afdol. Terus yang kedua tugas-tugas tuh kayaknya susah banget gitu. Jadi kalau nggak kerja kelompok tuh kayaknya akan kelar gitu. Bener ya. Jadi harus kerja kelompok. Nah dulu tuh susah banget nyari waktu kerja kelompok di siang hari atau sore hari. Ini malam kan. Jadi kita tuh ke kosan temen malam-malam pulang tengah malam atau subuh sampai nginep segala macam. Nah, itu shocknya tuh gitu ya. Kalau di Garut mah kan jam 7 juga angkot-angkot udah nggak ada ya. Iya, benar. Setengah ramping gitu kan, masing-masing. Kalau di sana mah nggak ada matinya kayak gitu. 24 jam tuh kayaknya hidup terus ya. Terus aktivitas apa aja nih? Nah, aktivitas kuliahan. Nah, karena tadi kan karena ada culture shock itu gitu ya, akhirnya untuk di keorganisasian di kampus gitu ya, akhirnya saya ikut gitu ya. Ada beberapa yang saya ikuti MPM dan beberapa organisasi yang lain. Cuman karena saya mengikrarkan diri nih, kalau dulu saya punya tagline. Gimana tuh? Tagline sama teman-teman sih sebenarnya, sama teman-teman juga. Nyaka Garut. Tuh Nyaka Garut. Sekarang jadi ada Nyaka Indung kan ya? Iya benar. Jadi program Nah, karena Nyaka Garut, akhirnya saya memutuskan buat lebih fokus ke organisasi kedaerahan.
Oke. Orda kalau dulu ya. Jadi kalau di UI itu namanya Smart UI, silaturahmi mahasiswa dan alumni asal Garut, Universitas Indonesia dulu. Saya juga jadi ketuanya tahun 2000 berapa tuh? 2012 kalau nggak? 2013 gitu. Pernah jadi ketua di Smart UI. Akhirnya kita di Smart UI mencoba buat lebih mengedukasi orang-orang Garut biar minimal satu lebih banyak yang mau kuliahnya daripada yang enggaknya kan. Betul. Kita nggak bicara dulu tentang ke UI gitu. Gitu ya, dulu tuh sempat ada ini nih, sempat ada perdebatan ngapain mempromosikan UI, orang UI kan udah banyak peminatnya gitu ya, udah banyak udah ngantri gitu. Sebetulnya dasarnya bukan buat mempromosikan UI, ngapain juga dipromosikannya, orang UI udah famous banget gitu. Tapi kita mempromosikan adalah ke anak-anak muda, ke siswa-siswa tuh kuliah. Sempat ada bahasanya mungkin nggak kuliah juga bisa sukses. Iya. Gitu kan ya. Tapi coba kalau kita cek gitu ya, berapa banyak orang yang sukses melalui jalur tidak kuliah daripada yang kuliah. Maksudnya kuliah itu kan kita sama-sama tahu lah, kuliah itu adalah usaha untuk membuka jalan agar lebih punya peluang yang lebih besar buat sukses gitu aja. Tapi tidak dijamin juga sih sukses. Iya, Gimana orang juga tentu. Tapi tadi ketika saya mendengar gitu ya Kang Isnat, ternyata skill-skill lain gitu kan yang didapat dari kuliah tuh banyak banget gitu kan ya, dari kita bisa beradaptasi gitu kan ya, terus kita bisa bekerja keras, terus bisa humble juga gitu ya, sosialisasi dengan yang lain, banyak sekali manfaatnya gitu kan ya dibandingkan dengan yang mungkin belum berkesempatan untuk kuliah gitu kan ya. Terus apa nih yang paling membanggakan ketika kuliah untuk Kang Isnat? Yang paling membanggakan ketika kuliah. Jadi kuliah itu lulusnya itu sendiri yang membanggakan saya. Oke. Jadi kalau di Fakultas Teknik tuh Kang ya, dulu bakal susah, lama gitu kan. Susah banget. Jadi kalau ada istilah dulu Fakultas Teknik gondrong-gondrong. Ini mau teknik masih galau. Mungkin gondrongnya karena emang bertahun-tahun dia udah lulus. Jadi yang paling membanggakan buat saya adalah lulus tepat waktu kan. 4 tahun. Jadi dari pertama saya masuk tuh dengan segala macam tuntutan gitu ya, dengan segala macam cost yang harus dikeluarkan baik material maupun non material gitu ya. Akhirnya saya punya target, ini harus lulus 4 tahun, nggak boleh lebih. Nah ketika lulus 4 tahun, saya nggak ngejar IPK berapa, karena susah juga, ngejar IPK 4 itu harus gimana gitu ya. Pokoknya IPK jangan di bawah 3 deh gitu. Jangan di bawah 3. Yang kedua harus lulus 4 tahun. Alhamdulillah dua-duanya kan, kita nggak di bawah 3, sama lulusnya tepat waktu 4 tahun. Itu sih yang paling membanggakan. Nah, karena orang teknik itu memang stereotipnya kalau nggak lulus 4 tahun pun wajar. Gitu kan, karena makanya itu salah satu juga yang membuat mungkin gitu ya, yang membuat saya nggak terlalu ini di organisasi kemahasiswaan kayak gitu yang segala macam gitu ya, nggak begitu. Tapi masuknya dulu tuh ke organisasi sosial, program-program sosial dulu tuh kerja sosial, namanya di Fakultas Teknik itu ada itu. Ya, jadi lebih ke sih pengennya ke arah sosial, bukan yang masuk ke ranah politik gitu kan. Kalau mahasiswa kan kental apalagi gitu. Istilahnya demo sampai bisa menduduki gedung MPR gitu ya. Bukan yang ke situ sih. Jadi mending berdampak gitu. Berdampak langsung ke masyarakat dan memilih untuk tidak masuk ke ranah regulasi gitu dulu. Menarik sekali nih ya para Garuters. Dan kita sebelum melanjutkan kembali Kang Isnat, kita ngopi dulu ya. Terima kasih nih. Kan sambil ngopi dulu ya Kang ya. Mantap nih ya. Nah, udah seger gitu kan ya. Cengar lagi Kita bakal lanjutkan lagi gitu ya, ngobrolin tentang masa-masa kuliah. Tadi terakhir ngobrolin dampak nih ya Garuters. Gimana nih Kang Isnat bisa dengan kuliah, apa yang bisa Kang Isnat berikan atau dampak yang memang bisa dirasakan oleh entah diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar? Dampak yang paling kerasa buat diri pribadi dulu mungkin kan ya, pastinya itu ke mindset. Kuliah itu berarti tentang mindset, bukan tentang, tidak selalu tentang skill gitu ya. Kalau skill itu kan sekarang bisa dipelajari di mana-mana kan. Dari YouTube kita punya skill banyak lah gitu. Tapi kuliah itu tentang mindset. Mindset kita, mindset yang
struggle atau yang cengeng gitu kan. Kuliah itu makanya lu kan berdarah-darah, saya tadi bilang kan sebenarnya kuliah 4 tahun di Depok tuh bertahan hidup sebetulnya. Bener. Bertahan banget ya. Sampai pertengahan bulan habis bekal gitu ya. Mie begitu kan. Senyuman mie begitu ya. Nah, itu akhirnya mindset kita kebangun. Mindsetnya adalah ya bagaimanapun perihnya situasi, kita jangan menyerah. Kita jangan menyerah karena kalau udah menyerah di situ. Kalau kita menyerah, sudah di situ stop, tamat semuanya. Kalau kita nggak menyerah, peluang-peluang buat kita sukses tuh masih kebuka kan gitu ya. Soalnya nggak ada juga kesuksesan yang didapat dengan cara yang nyaman, nggak ada kan ya, nggak ada gitu kan. Jadi memang mindsetnya itu. Yang pertama jangan mudah menyerah atau bahkan sama sekali jangan menyerah di situasi apapun gitu kan. Itu pertama mindset. Yang kedua value kan. Value diri itu. Jadi dengan kuliah kita lebih, kalau menurut saya pribadi ya, kita lebih punya value diri, kita lebih punya prinsip dulu kan. Prinsipnya tuh apakah kita yang bisa kebawa omongan orang lain atau sebenarnya kita punya daya analytical yang kuat buat memfilter ini benar atau enggak. Nah itu karena kan masalah benar atau tidak tuh beda dengan benar dan salah tuh beda dengan baik dan buruk ya Kang ya. Kalau baik dan buruk tuh bias gitu ya, mana yang baik mana yang bias. Tapi benar dan salah itu yakin, benar dan salah itu yakin mutlak seperti itu. Nah di situ kita punya value buat ya kalau benar benar, kalau salah salah, harusnya kan gitu. Betul. Itu jadi tadi yang satu di mindset, kedua di value. Ada yang ketiga di lingkungan eksternal, kalau sekarang eksternal. Akhirnya tadi kan dampak, dengan kita kuliah harus punya dampak. Kalau di kampung-kampung kan gini, ada si Ujang mah harus kuliah jauh-jauh, pastilah balik lagi ngebangun daerah. Nah kan gitu ya. Nah makanya saya juga punya ingat ini, kenapa saya balik lagi ke Garut itu ya, dari tahun 2015 saya lulus, saya langsung pulang ke Garut, pengen punya dampak sekecil apapun kan. Tapi saya yakin juga sih teman-teman yang berada di luar Garut sekarang itu lagi berjuang dengan caranya masing-masing, dan saya yakin suatu saat mereka pasti pulang lagi ke Garut. Garut itu semacam apa kan ini? Semacam magnet. Jadi ditinggalkan jauh pun nggak akan bisa. Mau ditarik bagaimanapun tetap bakal balik lagi. Gitu kan ya. Cuman masalah waktu aja. Bisa besok, lusa, bisa tahun depan, bisa beberapa puluh tahun ke depan gitu ya. Yang penting kan orang-orang Garut itu pasti balik lagi ke saya yakin. Iya, pasti bakal kembali pulang. Walaupun raganya tidak misalkan tapi pemikirannya gitu ya, segala macam pasti balik lagi ke Garut. Jadi bisa berdampak secara internal, eksternal, dan dimanapun kita berada gitu kan ya. Dan no worries gitu ya para Garuters. Jadi kuliah itu nggak menakutkan gitu kan ya, dan bahkan bisa ikut berdampak gitu ya untuk lingkungan sekitar. Mantap sekali nih. Wah, jadi makin banyak termotivasi gitu ya, terutama buat teman-teman para Garuters yang lolos di UI di tahun ini gitu ya. Amin. Dan gimana sih Kang Isnat untuk motivasinya mungkin gitu ya untuk teman-teman kita yang di sana yang ingin berjuang, yang baru mulai gitu kan ya, yang baru mulai berjuang masuk dunia perkuliahan, ada tips-tipsnya kah? Boleh di-share nih. Nih buat temen adik-adik mungkinnya, kalau teman-teman kayaknya jauh banget. Buat adik-adik nih yang sekarang lagi berkuliah, baru masuk, maba lucu gitu ya, maba memang akhirnya teman-teman tuh bakal ketemukan dengan sebuah situasi yang berbeda kan. Beda universitas bakal beda yang didapatnya. Kalau buat teman-teman yang ngumbara, bahasanya keluar Garut gitu ya, mau itu ke UI, ke UGM, kemanapun itu gitu ya, yang jauh-jauh di luar Jawa Barat misalkan, satu yang harus ditekankan itu adalah semuanya akan berakhir kan. Semuanya akan berakhir, ini nggak akan terjadi selamanya. Kalau misalkan gini ya, sekarang maba-maba tuh kok hidup saya gini banget gitu ya, senior kok menekan banget gitu. Terus misalkan kok tugas banyak banget, kenapa? Ini semuanya bakal selesai gitu. Jadi kalau kita punya motivasi ini semuanya bakal selesai, ya tinggal kita jalanin aja setiap anak tangganya, step by stepnya. Kalau ada tugas ya dikerjain, kalau bisa ya dikerjain, kalau nggak bisa ya tanyain ke orang, gitu kan. Akhirnya semua juga akan selesai. Dan yang kedua, tanamkan ke diri kita gitu ya, ke teman-teman sekalian, ke adik-adik sekalian, tanamkan bahwa dengan kita berkuliah itu hasil akhirnya adalah berdampak. Dampaknya itu bisa ke diri sendiri dan bisa ke
lingkungan sekitar. Tapi saya yakin dampaknya adalah dampak positif. Iya. Jadi kalau ada yang berpikir saya mau berhenti aja lah di tengah jalan, orang yang sukses orang yang sukses tanpa kuliah pun banyak gitu ya. Tapi coba bayangkan gitu ya, coba bayangkan orang-orang tua kita yang punya ekspektasi ke kita kan. Ini udah kuliah loh, anak saya 4 tahun lagi sarjana nih, pakai toga, membanggakan segala macam. Itu aja dulu lah, gitu ya. Karena urusan sukses tidak sukses itu bukan masalah kuliah atau tidak kuliah memang, gitu ya. Tapi kuliah itu adalah salah satu cara buat kita memperbesar peluang kita, gitu ya, membuka cakrawala kita sehingga sukses itu bisa digapai, gitu kan. Gitu kan. Jadi berdampak baik aja buat masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas dengan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia-manusia lain, lingkungan, alam gitu. Betul, setuju banget nih Kang Isnat. Kang Isnat dari UI, kalau saya dari tambahan M. UIN. Tapi ada juga satu kan. Ada yang kata masih gini, oh di Universitas Indonesia ya, iya kan. Tapi saya tidak berpendidikan. Kenapa? Saya mau berpendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. UBI. Memang ya punya keunikannya tersendiri gitu ya, bahkan buat teman-teman yang mungkin berkesempatan di tahun ini untuk berkuliah di Garut juga it's okay gitu kan, gak jadi masalah, mereka tetap bisa berdampak juga, bisa membanggakan orang tua gitu ya, menambahkan skill tadi gitu ya, mindset gitu kan ya, bisa survive, kemudian resisten juga gitu ya, tahan banting, itu betul-betul kerasa banget kan ya di dunia kerja gitu kan ya, beda banget gitu kan ya, kita bisa keluar dari zona nyaman ya, banyak sekali manfaatnya gitu kan ya, dari hal yang terkecil, hal yang sederhana juga. Wah, ini seru sekali sih untuk perbincangan kita siang hari ini, sampai gak kerasa bisa ya. Dan terima kasih banyak Kang Isnat untuk bisa hadir di ngobrol ngopi di sesi hari ini, dan saya juga senang sekali bisa ngobrol bareng, berkesempatan silaturahmi, dan kita juga ucapkan terima kasih buat mitra kita dari Rental Aja, terima kasih. Kemudian ada Sebelah Ming Otot, ya, Saung Kakang, dan semua teman-teman dari Baraya Garuters. Kalau misalkan ada yang kepo untuk menanyakan lebih lanjut, Instagram Garuters ini aja gitu kan ya. Sama kita juga punya website kan, website garuters.id. Jadi di situ buat teman-teman tuh yang suka nulis, suka mencurahkan isi pikiran, ide-idenya, apapun itu, silakan di DM aja ke Instagram garuters.id supaya kita bisa rilis di website kita. Oke, tuh menarik banget kan Baraya Garuters.id, dan semuanya berkesempatan yang sama, berpeluang juga, bahkan bisa mengembangkan skill ya melalui tulisan tadi. Sip, terima kasih banyak Kang Isnat dan semua tim. Saya Acep Lukmanul Hakim. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan di sesi ngobrol hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.